تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis ta'lim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti kita sudah mengerti, kita sudah paham apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya lah kalau itu larangan kita tinggalkan, kalau itu berupa perintah mudah-mudahan kita bisa mengerjakan semuanya. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini kita perhatikan sebaik-baiknya, kita pahami sebaik-baiknya. Kata Nabi, la yadkhulul jannata, seseorang tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Seseorang, ini kita nih, orang Islam atau orang mukmin, kita ini tidak akan masuk ke dalam surga. Man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Apabila di hati seseorang itu, apabila di hati kita itu mithqalu dzarratin min kibrin, ada sebiji sawi saja sifat sombong. Saudara bisa bayangin. Zurrah itu ada yang mengartikan atom, molekul. Itu kalau dikasat mata itu nggak kelihatan. Nah, ada juga yang mengartikan zurrah itu adalah sawi, biji sawi. Nah, seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi saja sifat sombong, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk surga. Bayangin saudara, kita rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin berbuat baik, sementara di hati kita ini ada sifat apa? Sifat sombong, enggak masuk surga. Sifat sombong ini bukan pakaian kita, bukan pakaian manusia. Sifat sombong ini adalah pakaian Allah. Kenapa demikian? Kita ini manusia pasti ada keterbatasan. Itu udah pasti itu. Kita bisa ini belum tentu bisa yang itu. Kita membidangi yang ini belum tentu membidangi yang lainnya. Nah, maka sifat
Mutakabbir itu adalah sifat Allah, karena Allah itu maha segala. Jadi yang pantas memakai sifat mutakabbir itu hanyalah Allah. Nah, sifat sombong ini bukan pakaian manusia. Dan ketika ada seseorang kemudian di hatinya nggak usah gede-gede, sebesar biji sawi saja sifat sombong itu, maka kata Nabi la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Nah kemudian karena sombong ini saudara, asal usul itu datang dari setan. Coba perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru, dia bukan malaikat, dia bukan jin. Malaikat kita tahu diciptakan dari nur, kemudian jin diciptakan dari nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru bukan dari api, bukan dari cahaya. Nah, Allah menciptakan makhluk baru ini dari tanah. Itulah yang kita sebut namanya Adam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna menciptakan Adam, maka seluruh malaikat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kalau ngelihat ayat ini, maka iblis pada awalnya itu bareng-bareng sama malaikat. Artinya iblis juga itu ahli ibadah awalnya. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat kemudian untuk sujud kepada makhluk yang baru ini, yang Allah ciptakan baru ini, yang kita sebut namanya Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat itu pun sujud. Tapi sujudnya bukan seperti kita sujud sholat. Sujudnya namanya itu sujud tahiyat bil inhina. Sujud tahiyat, sujud penghormatan dengan cara hanya menundukkan kepala saja. Bukan sujud kayak kita Seluruh malaikat tunduk. Seluruh malaikat atas perintah Allah itu sujud semuanya kepada Adam. Illa iblisa aba wastakbar. Kecuali ada satu makhluk yang namanya iblis, dia tidak mau sujud, wastakbaro, dia sombong. Kata iblis, ana khairum minhu. Kata iblis, ya Allah, saya ini lebih bagus daripada makhluk yang baru ini. Saya ini lebih bagus daripada Adam, makanya saya nggak mau sujud. Nah, jadi akhirnya apa? Sifat sombong ini pun kebawa-bawa kepada manusia. Orang alim bisa sombong nggak, saudara? Bisa. Orang alim bisa sombong dengan keilmuan. Karena merasa paling alim, merasa paling pintar, akhirnya semua orang jadi belum di bawah dia perasaan. Orang kaya bisa sombong nggak? Yang pejabat, yang punya pangkat, yang punya titel, yang punya harta, yang punya ilmu, semuanya juga bisa apa? Bisa sombong. Orang tolol bisa sombong nggak kira-kira orang tolol nih? Hah? Orang tolol kagak ngerti agama, dia bisa sombong nggak? Bisa. Tahu udah kagak ngerti agama, kagak mau sombong juga. Nah, sombong kemudian. Nah, maka siapapun dari kita, kata Nabi, apabila di hati kita ini ada sebesar biji sawi aja sifat sombong, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Faqala rajulun, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasul, ada orang yang suka bajunya bagus saja. Kalau pakai bajunya yang bagus-bagus saja.
Kalau dia pakai sendal, pakai sepatu, sendal sepatunya yang bagus saja. Lalu bagaimana ini? Ya Rasul, apakah ini termasuk sifat sombong apa enggak? Orang pakai pakaiannya keren, pelente, pakaiannya keren, sepatunya juga beli atau batu atau apalah yang mahal-mahal, keren. Apakah orang yang suka memakai pakaian yang bagus, memakai sendal-sendal atau sepatu yang bagus, apakah ini termasuk sombong atau tidak? Itulah pertanyaan yang sahabat lontarkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendengar apa yang disampaikan oleh para sahabat, bahwasanya ada orang yang senang berpakaian bagus, ada orang yang senang memakai sendal bagus, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ketahuilah wahai sahabat, ketahuilah wahai umat Islam, ketahuilah wahai jamaah yang ngaji di malam minggu, innallaha jamilun. Allah itu bagus. Yuhibbul jamala, Allah itu suka yang bagus. Nah, dengan ini bahwa kita boleh pakai pakaian yang bagus kalau punya. Kalau kagum pakai apa kita? Nah, kemudian biasanya kualitas pakaian menentukan bener gak kira-kira itu? Iya. Kalau pakaian-pakaian yang bagus-bagus pasti harganya apa? Mahal. Artinya bagaimana? Kita boleh memakai pakaian yang bagus-bagus sekalipun harganya kalau kita kuat beli, kalau kagak enggak. Bisa jadi ada saudara, orang punya baju itu harganya kalau kita beli kita dapat 4/5. Kita beli bisa dapat 4/5, tapi dia beli cuman berapa? Itu harganya bisa sama, bahkan bisa lebih. Karena pakaian bisa ada yang 1 juta baju. Nah, kalau baju saya berapa kira-kira ini? Yang saya pakai ini. Pego. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketahuilah wahai sahabat, ketahuilah wahai umat Islam, ketahuilah wahai jamaah, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Ini bagus dianggapnya, enggak bagus. Wa ghamtun nas, kemudian merendahkan orang lain, merasa dirinya paling pintar, orang lain dianggapnya merasa dia hartanya banyak, menjadi orang kaya, orang lain dianggapnya susah. Kemudian yang berpangkat, yang punya jabatan tinggi, merasa pangkatnya tinggi, merasa jabatannya tinggi, orang lain dianggapnya rendah. Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Batarul haqqi adalah menolak segala macam kebaikan. Nah, ketika kita ngaji, kita duduk di majelis taklim, dimanapun kita hadir, kita duduk di majelis taklim. Kemudian kiai kita, ustadz kita, habib kita, guru kita yang menjelaskan masalah agama. Kadangkala saudara, ketika ustadz atau kiai atau habaib menjelaskan agama itu enggak semuanya manis. Kadang saat menjelaskan ada juga yang memukul diri kita. Benar gak kira-kira itu? Ya saudara, pas banget bahasannya. Ketika dibahas, pembahasannya benar-benar ngena sama diri kita. Buka. Lah, akhirnya apa? Padahal kiai ma, ustadz ma menyampaikan apa yang disampaikan Quran atau apa yang disampaikan hadis atau apa yang disampaikan ulama. Tapi karena merasa apa? Apa yang dibahas, apa yang disampaikan mukul diri. Pan main ini jauh. Pan main nih kiai, bukan main nih ustadz segala gua ini. Padahal mah lagi kelempeng. Akhirnya apa?
menolak apa yang disampaikan oleh gurunya. Padahal gurunya menyampaikan kebenaran. Nah, kemudian kadangkala saudara, ini nauzubillah sangat sampai terjadi sama kita. Karena kita merasa punya ilmu, itu kadang-kadang kita menganggapnya orang lain apa? Nah, karena kita rajin sholat, kita rajin ibadah, kita rajin bangun malam, kemudian kita punya teman jarang bangun malam, ibadahnya akhirnya apa? Perasaan kita, lu mah belum kayak lu mah belum apa tuh. Itu timbul sifat apa itu namanya? Sombong. Jangankan segede itu saudara, segini nih sekecil biji sawi, apabila ada sifat sombong di dalam hati kita, kata Nabi, la yadkhulul jannah, pastikan orang itu nggak bakal masuk surga kecuali orang itu taubat. Taubat, ya Allah, saya pernah mengecilkan orang lain, saya pernah sombong sama orang dengan jabatan, saya pernah sombong dengan pangkat, saya pernah sombong dengan titel, saya pernah sombong dengan ilmu dan sebagainya. Taubat kita kepada Allah. Kalaulah Allah terima taubat kita, maka selesai semuanya. Tapi kalau sampai kita mati, kita bawa itu kesombongan kita sampai kita dipanggil Allah, sampai kita mati, kemudian sombong itu belum kita taubat, nauzubillahimin, dikhawatirkan seluruh amal ibadah kita tidak diterima. Kemudian apa? Ketika masuk ke alam kubur, kita diapain? Disiksa, dikemplangin sama malaikat. Makanya kata Allah, innallaha la yuhibbul mutakab. Allah sangat amat enggak suka dengan orang-orang yang Nah, intisari dari pengajian kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jangan memiliki sifat dengan apapun yang kita miliki, jangan sampai apa yang kita miliki menjadikan diri kita ini Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.